Hidup ini kadang terasa berat. Segala urusan terasa buntu, rezeki seret, hati sering gelisah tanpa sebab. Kita mencoba mencari kesalahan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hubungan dengan orang lain, tapi lupa untuk memeriksa hubungan yang paling dasar, hubungan kita dengan orang tua. Bisa jadi kesulitan yang menimpa kita bukan karena kurang doa, kurang usaha, atau kurang cerdas. Mungkin karena ada sesuatu yang retak antara kita dan mereka yang telah melahirkan serta membesarkan kita. Ada luka kecil yang belum disembuhkan, ada ucapan yang menyakiti tanpa kita sadari, atau ada perasaan mereka yang pernah kita abaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu." Perintah itu datang setelah perintah untuk menyembah Allah. Ini bukan kebetulan. Ini isyarat bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah ibadah besar yang menjadi cermin keimanan seseorang. Tidak akan sempurna ibadah seseorang kepada Allah jika hubungannya dengan orang tuanya masih penuh amarah dan keengganan. Kadang kita begitu semangat dalam beribadah, rajin bersedekah, aktif menolong orang lain, tapi lupa menenangkan hati orang tua di rumah. Kita sibuk memberi nasihat ke banyak orang, tapi lupa menundukkan suara di hadapan ibu dan ayah. Kita berdebat demi kebenaran di luar sana, tapi tidak pernah meminta maaf kepada mereka meski tahu kita salah. Kita bangga ketika banyak orang memuji kesuksesan kita, namun tidak sadar bahwa kesuksesan itu mungkin hanya setengah berkah jika hati orang tua belum benar-benar ridha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua." Hadits riwayat Tirmidzi. Betapa besar maknanya. Jika orang tua ridha, Allah pun ridha. Jika mereka murka, Allah pun murka. Maka siapapun yang ingin hidupnya tenang, hatinya lapang, rezekinya berkah, dan langkahnya dimudahkan, hendaknya memperbaiki hubungan dengan kedua orang tuanya. Ada kalanya Allah menahan sesuatu yang kita inginkan, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia ingin kita menyadari sesuatu yang lebih penting, bahwa hati ibu dan ayah adalah kunci rahmat yang sering kita abaikan. Mungkin Allah sedang menunggu kita mengetuk pintu rumah mereka, mencium tangan mereka, lalu berkata, "Maafkan anakmu yang masih banyak salah." Satu kalimat tulus seperti itu bisa menjadi pembuka rezeki, penenang jiwa, dan penghapus dosa-dosa yang tersembunyi. Kadang orang tua tidak pernah meminta maaf, meskipun mereka juga punya kekurangan. Tapi bukan tugas kita menuntut kesempurnaan mereka. Mereka sudah memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki, bukan dari apa yang kita harapkan. Kasih sayang mereka tidak selalu terucap lewat kata, tapi terlihat dari setiap keringat setiap malam tanpa tidur, setiap doa yang lirih yang bahkan mereka ucapkan tanpa sepengetahuan kita. Berbuat baik kepada orang tua tidak selalu berarti memberi uang atau hadiah besar. Kadang cukup dengan mendengarkan cerita mereka dengan sabar, menahan emosi saat mereka menegur, atau mengunjungi mereka lebih sering tanpa menunggu diminta. Terkadang perhatian kecil yang tulus jauh lebih berharga daripada materi yang berlimpah. Dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah mengajarkan doa sederhana, namun luar biasa. "Ya Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil." Doa itu adalah bentuk pengakuan bahwa tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa. Bahwa segala keberhasilan, jabatan, dan kemudahan hidup yang kita miliki hari ini adalah buah dari jerih payah dan doa mereka di masa lalu. Maka, sebelum mengeluh tentang kerasnya hidup, coba kita renungkan. Kapan terakhir kali kita membuat orang tua tersenyum bahagia karena kita? Kapan terakhir kali kita meminta restu dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas? Atau kapan terakhir kali kita berterima kasih atas semua pengorbanan mereka, bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu tidak kita sadari? Kedekatan dengan orang tua bukan hanya urusan keluarga,
tapi juga urusan spiritual. Jika hati orang tua ridha, maka hidup kita akan lebih tenang. Jika mereka bahagia karena kita, maka Allah akan menurunkan rahmat-Nya dari arah yang tidak kita duga. Dan jika mereka terluka karena kita, maka sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Mari kita bermuhasabah hari ini. Jangan menunggu mereka pergi untuk menyadari betapa berharganya kehadiran mereka. Jangan biarkan penyesalan datang saat tangan kita tak lagi bisa meraih tangan mereka. Mulailah dari hal kecil, sebuah panggilan telepon, ucapan lembut, senyum tulus, atau sekadar duduk di samping mereka tanpa terburu-buru. Karena cinta orang tua adalah jalan menuju cinta Allah. Ridha mereka adalah ridha Allah. Dan disitulah letak keberkahan hidup yang sering kita cari di tempat lain.